Momen bersejarah tertoreh bagi warga Krayan, Kalimantan Utara. 70 tahun Indonesia merdeka, namun masyarakat yang tinggal di perbatasan Indonesia-Malaysia ini baru sekarang bisa menikmati BBM bahan bakar minyak bersubsidi. Amanda Manuputi mengikuti proses pendistribusian BBM bersubsidi bagi warga Krayan. Ia juga memotret sukacita yang dirasakan masyarakat saat akhirnya bisa membeli BBM dengan harga yang sama dengan warga lainnya di seluruh Indonesia. Penyaluran BBM bagi warga di perbatasan ini pun ditegakkan sebagai tonggak kedaulatan negara. Kita ikuti perjalanan Amanda Manuputi. Pesawat kecil yang mendarat di landasan jadi perhatian kami siang itu. Pesawat yang jadi tumpuan bagi warga Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Dari pesawat inilah bahan bakar minyak bersubsidi mengalir bagi warga Krayan. Baru beroperasi sejak 10 Juni 2016, bongkar muat BBM masih dilakukan secara manual. Pihak pengelola menampung BBM dari pesawat dan menaikkannya ke atas truk. Distribusi BBM bersubsidi Pertamina jadi momen bersejarah di Krayan, wilayah ujung Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, baru sekarang Krayan dialiri BBM bersubsidi produksi negeri sendiri. Kami mengikuti saat truk pengangkut BBM menuju ke agen premium minyak solar. Lokasi agen dari bandara sekitar 4 km saja, tetapi jalan yang rusak membuat perjalanan terasa lama. Proses yang tidak mudah untuk membawa BBM ke Krayan. Namun dengan inilah warga kini bisa membeli BBM dengan harga yang sama dengan warga lain di wilayah Indonesia. Rp5.150 per liter. Bapak beli berapa liter? 30 liter. Itu berarti lebih murah dari harga yang biasanya selama ini ada dari Malaysia atau bagaimana? Ya murah, yang memang murah. Murah dia. Jadi sekarang orang-orang sini lebih senang beli di sini atau Ya, gimana? memang senang karena murah seperti ini, memang masyarakat memang senang. Pak Suburyono tadi saya lihat isi solar berapa liter Pak? 20 liter. 20 liter. Ini baru masuk nih solar dari tanggal 10 Juni, gimana Pak tanggapannya? Ya sebenarnya kalau kemampuan masyarakat ya mulai dulu lah, ya kan. Jadi bisa terbantu masyarakat kan sini kan gitu. Selama 70 tahun menjadi bagian dari NKRI, Krayan justru mendapat pasokan BBM dari negara tetangga Malaysia. Itu pun secara ilegal. Itu pun dengan harga mencapai Rp16.000 per liter. Namun dari sini pula lah warga menangguk untung, menjadi penjual minyak Malaysia di rumah-rumah mereka. Bahkan dari salah satu rumah warga inilah, PLN, perusahaan listrik negara di Krayan, selama ini mendapat pasokan BBM ilegal dari Malaysia. Ya, Pak Gubernur, dibukanya jalur BBM ke Krayan, ke wilayah perbatasan ini sebenarnya berawal dari curhatan Anda kepada Presiden. Sebenarnya seperti apa sih Pak curhatannya pada saat itu? Ya, jadi pada tanggal 23 Maret 2016 yang lalu, Bapak Presiden itu berkunjung ke Kaltara. Salah satu saya sampaikan begini Bapak Presiden, 70 tahun lebih kita merdeka sampai bulan Maret 2016 ini, masyarakat kita di perbatasan itu menikmati harga-harga kebutuhan pokok yang paling mahal di Indonesia. Nah, khusus BBM itu selama kita 70 tahun merdeka, mereka tidak pernah menikmati BBM bersubsidi. BBM di sana itu dibeli dari negara tetangga Malaysia melalui jalan darat. Bagaimana caranya supaya rakyat kita di sana, meskipun mungkin jumlahnya hanya sekitar puluhan ribu gitu, tapi kan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia. Dan itu tidak sekedar persoalan ekonomi, tetapi menyangkut harga diri dan martabat bangsa. Presiden banyak mendengar, ya, saya yakin beliau merekam dengan baik dan beliau sering bertanya juga. Nah setelah itu pulang, tiba-tiba 2 bulan, bulan Juni kemarin, tanpa ini
Pertamina sudah membuat APMS di sana dan mengangkut bahan bakar solar, premium maupun minyak. Nah, saya diminta meresmikan pada hari Jumat tanggal 10 Juni yang lalu. Dan itu menjadi hari bersejarah. Tidak saja bagi masyarakat Kaltara, tapi juga mungkin untuk masyarakat perbatasan di Indonesia. Tidak mudah sebenarnya bagi Pertamina untuk memasok BBM ke Krayan. Secara geografis, Krayan tidak memiliki jalur darat dari wilayah manapun di Indonesia. Krayan hanya bisa dijangkau melalui udara, itu pun dengan pesawat-pesawat kecil saja. Di sisi lain, Krayan justru memiliki akses darat dengan Malaysia. Kan kita mau launching Pertamax Turbo di luar negeri. Direktur Pemasaran Pertamina menceritakan proses hingga BBM bisa terkirim ke Krayan. Khusus Krayan, ini darat tidak bisa, sungai tidak bisa. Kemudian saya baru dapat informasi bahwa ngecek ternyata pernah dulu ada pesawat ke sana. Artinya apa? Ada landasan. Ya. Kalau nggak ada landasan, pusing lagi, saya harus nyari bantuan untuk buat landasan. Karena ada landasan, baru kita cari, bisa nggak kita suplai pakai pesawat. Extra effort untuk sampai ke wilayah Krayan, tapi kan itu berarti akan memakan biaya yang jauh lebih besar, Pak. Gimana dampaknya? Harganya bagaimana di sana? Harganya tetap ada harga sesuai ketetapan pemerintah, 5.150 untuk solar. Premium 5.650. Sama dengan wilayah lain. Nah, sekarang biayanya ngirim 38.000. Siapa yang nanggung? Pertamina. Kita mengarahkan Pertamina harus menjadi rahmatan lil alamin. Ya untung besar, kalau nggak berkah buat apa aku bilang. Dan disinilah BBM bagi Krayan bermula. Terminal BBM Tarakan. Setiap hari, terminal BBM ini ditargetkan mengirim 70 kiloliter solar dalam 2 kali penerbangan. Nah, kalau kita di perminyakan ini yang paling Operation Head BBM Tarakan, Mansyur Al-Idrus menuturkan proses panjang pengiriman BBM ke Krayan. Jadi prosesnya terutama minyak ini kan dari kilang Balikpapan, pakai kapal tanker, kemudian dibongkar di TBBM Tarakan, kemudian dari TBBM Tarakan kita supply pakai mobil tangki ke Bandara Juwata. Dari Bandara Juwata kita loading pakai pesawat langsung menuju ke Krayan seperti itu, Mbak. Pertamina memastikan akan mengirim sedikitnya 200 kiloliter BBM ke Krayan. Terdiri dari 150 kiloliter premium dan 50 kiloliter solar. Namun ketika kami berkunjung ke Krayan, pada kenyataannya baru solar yang rutin disuplai ke tempat ini. Sehingga kendaraan roda 2 di Krayan masih mengisi premium dengan membeli BBM ilegal dari Malaysia seharga Rp10.000 per liter. Kemarin saya ke Krayan, Pak, tapi ternyata di sana baru solar yang masuk. Sementara untuk premium yang seharusnya juga sudah didistribusikan belum masuk ke sana. Apa kendalanya? Solar kan density-nya lebih ini ya, lebih. Kalau premium itu lebih ringan. Jadi kita udah komunikasi sama pihak Pelita maupun Susi, karena ini yang pertama, kata dia yang pertama di Indonesia mau muat premium, karena premium itu gasnya lebih ringan seperti itu. Jadi kita coba dulu 2-3 hari ini, kalau ini berhasil baru kita laksanakan premium seperti itu. Berarti tunggu evaluasi terutama dari pihak penerbang? Betul, terutama kaptennya. Jadi kaptennya kalau memang kata dia oke, kita ikut, tapi tetap kontraknya karena premium dan solar seperti itu. Jadi akan diantar kedua-duanya? Iya, insya Allah akan diantar. Kalau perlu ada penambahan kero nantinya, kan seperti itu. Setelah BBM bersubsidi terkirim ke perbatasan, yang menjadi pekerjaan rumah, mengawasi agar BBM bersubsidi tersebut tepat sasaran. Satu-satunya agen premium minyak solar APMS di Krayan harus bisa menjaga agar tidak terjadi monopoli, penyimpangan harga, hingga penyaluran BBM ke oknum yang tidak tepat. Nah itu saya minta kepada masyarakat itu mengawasi dan berpartisipasi. Bahkan saya minta kepada Polsek di sana harus berani bertindak tegas, tangkap orang itu, berikan hukuman yang membuat orang efek jerah. Jadi kepala adat pun saya minta ikut bertanggung jawab dengan masyarakat adatnya untuk
menjaga distribusi dan peredaran atau penjualan dari BBM bersubsidi ini. Untuk mengetahui lebih detail soal pengawasan distribusi BBM bersubsidi di perbatasan Indonesia-Malaysia, saya kemudian menemui Kepala Adat Besar Dayak Lundaya Krayan Darat sekaligus Komisaris APMS, Marjoni Rining. Dalam penjualan ini Mbak, makanya saya catat namanya siapa, terus dia belinya berapa liter, kemudian penggunanya kan kita tahu, katakanlah misalnya mobil. Mobil kalau dia beli 30 liter hari ini, ya kalau mungkin dia full untuk kemana-mana misalnya, ya mungkin 3-4 hari yang 30 liter itu bisa habis. Nah jadi kita boleh kasih lagi. Tetapi kalau hari ini dia beli 30 liter, terus besok lagi datang minta 30 liter, terus lusa lagi minta 30 liter, kami tidak layani. Kalau pembelian dengan jerigen misalnya? Pembelian dengan jerigen ada, itu saya akui itu sudah saya lakukan. Karena Krayan ini Mbak enggak kayak kota besar. Daerah-daerah yang agak jauh di sini kami paham, oh ini si Anu, ini si Anu. Dia punya mesin gilingan padi, dia punya jenis, kami tahu. Nah makanya kami data catat semua. Jadi katakanlah saya mau beli solar untuk mesin giling padi misalnya. Kita tahu kapasitasnya berapa, kemudian dia menggunakan BBM berapa, nah kita sudah tahu itu Mbak. Hadirnya BBM di Krayan ini sekaligus menjadi proyek percontohan bagi wilayah lainnya. Tidak hanya yang berada di perbatasan, tetapi juga wilayah terpencil lainnya. Kedepan, metode serupa juga akan diterapkan untuk mengirimkan BBM ke sejumlah wilayah di Papua. Makanya saya lagi pesan 2 pesawat lebih bagus dari ini, dari Kanada. 1 tak taruh di Jayapura, 1 tak taruh di Timika. Jadi dengan demikian saya punya 3 pesawat. Kalau 1 rusak itu masih diperbantukan, yang lain bisa. Nah kalau sekarang ke Wamena aja, itu saya pakai pesawat komersial charter itu rusak sebulan belum tentu benar, langsung kosong. Makanya saya tuh nggak enak dibilang Pak Presiden harga di sana bisa 200.000. Kalau pas pesawatnya rusak ya mau gimana? Itu hukum pasar akhirnya yang hukum pasar, ngirim pakai apa lagi? Makanya sekarang kita harus punya pesawat ngurus sendiri. Menyuplai BBM bagi Krayan nyatanya membutuhkan biaya sekitar 7,6 miliar rupiah per bulan. Dalam hitungan matematis, jauh lebih murah bagi pemerintah mengimpor BBM dari Malaysia untuk kemudian dijual di Krayan. Ini kan soal kedaulatan kan, kedaulatan tuh at no cost, itu karena akses kepada energi merupakan harga diri bangsa juga. Nah kita tidak ingin warga kita malah mendapat pasokan dari negara lain gitu. Butuh waktu 70 tahun untuk membuat Krayan yang ada di ujung negeri tak sekedar menjadi teras Indonesia, namun juga terlayani dengan semestinya.